Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, senantiasa semangat, dan selalu tidak putus asa dalam belajar gitu ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pola dan barisan bilangan. Jadi kalau sebelumnya sudah Ibu jelaskan secara sekilas di Meet kemarin ya. Jadi hari ini akan Ibu jelaskan lebih rinci lagi tentang pola dan barisan bilangan. Diawali dengan pengertiannya dulu nih. Jadi apa sih barisan bilangan itu? Nah, barisan bilangan itu dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Jadi di kehidupan sehari-hari itu kita sudah sering melihat sesuatu yang teratur. Misal kalau kalian pergi ke pasar misal ya, kemudian kalian menjumpai seorang pedagang buah. Nah, dia kan ada menata buahnya itu dalam sebuah wadah, biasanya itu seperti ini gambarnya, penampakannya. Jadi ada wadah, kemudian di atasnya itu dia isi penuh dengan buah, kemudian dia ada di tingkatan yang atasnya, itu buahnya itu tidak sebanyak yang bawahnya. Kemudian di atasnya lagi itu semakin sedikit, di atasnya lagi semakin sedikit, dan di puncaknya itu hanya terisi satu buah. Seperti itu, seperti yang dilihat di gambar itu. Nah, jumlah buah di setiap tingkatannya itu punya pola yang teratur. Jadi misal buah yang di atas sendiri itu 1, kemudian yang di bawahnya itu 4. Nah, yang di bawahnya lagi itu ada 1 ke 4, tadi kan selisihnya 3, berarti di bawahnya lagi itu ada 7 gitu. Jadi punya selisih yang teratur itu dinamakan dengan pola. Jadi sesuatu yang teratur itu disebut sebagai pola. Jadi bukan hanya bilangan, bukan hanya buah, tapi banyak hal di kehidupan sehari-hari itu yang punya keteraturan dan membentuk pola. Jadi pola itu adalah sesuatu yang bisa kita lanjutkan atau bisa kita tebak kelanjutannya itu apa gitu. Jadi misal Ibu kasih bilangan 1, 3, 5 gitu ya. Nah, di antara 3 bilangan ini, itu kan mereka selisihnya 2-2. 1, kemudian tambah 2 jadinya 3, ditambah 2 lagi jadinya 5. Jadi kalian bisa menebak bahwa bilangan selanjutnya adalah 7, bilangan selanjutnya adalah 9. Karena dia punya pola atau keteraturan yang sama. Seperti itu ya. Jadi keteraturan itu, pola itu tidak harus sama, tidak harus memiliki bilangan yang sama. Jadi Ibu kasih contoh ini ya. Ada pola bilangan segitiga yang di sebelah kiri ini. Nah, itu bilangan yang pertama adalah 1, bilangan yang kedua 3, jadi ditambah 2 ya. Satunya naik, kemudian ditambah 2 bola di bawahnya, jadinya 3. Kemudian ditambah 3 bola. Setelah ditambah 2, ditambah 3. Setelah itu ditambah 4. Nah, itu kan penambahannya kan nggak sama. Setelah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tapi dia teratur. Setelah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, kalian bisa tahu bahwa setelahnya nanti akan ditambah 5, setelahnya lagi akan ditambah 6. Jadi tinggal hitung jumlahnya aja. Jadi ini disebut pola bilangan segitiga karena dia membentuk segitiga. Kalau kita gambarkan sebagai bola-bola seperti ini, dia membentuk segitiga. 1, 3, 6, 10, selanjutnya adalah 15. Selanjutnya ditambah 6 jadi 21 gitu. Itu namanya pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu salah satu pola bilangan yang istimewa. Ada juga pola bilangan genap. Nah, kalau ini teratur seperti yang sebelumnya ya. Jadi 2, kemudian 4, kemudian 6, selanjutnya adalah 8 karena ditambah 2, ditambah 2 gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh barisan bilangan khusus. Yang pertama adalah barisan bilangan asli. Ini pasti kalian sudah tahu semuanya ya. Jadi dimulai dari angka 1 dan selanjutnya ditambah 1, 1, 1 gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang kedua adalah barisan bilangan ganjil. Jadi barisan bilangan yang dimulai dari angka 1, kemudian perbedaannya atau selisih dari setiap bilangannya adalah 2. Jadi 1 ditambah 2 jadinya 3, 5, 7, dan 9, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan genap, hampir sama dengan pola bilangan ganjil, hanya saja bilangan pertamanya yang berbeda. Jadi kalau bilangan ganjil dimulai dari 1, bilangan genap itu dimulai dari 0 atau 2. Jadi ada beberapa buku yang mengatakan dimulai dari 2, ada beberapa buku yang mengatakan dimulai dari 0. Tapi sama saja, nanti misal kita mulai dari 2, selanjutnya adalah 4, 6, 8, dan seterusnya. Barisan bilangan yang nomor 1, 2, dan 3 itu sudah kalian pahami ya, insya Allah sudah tahu dan sudah familiar sebelumnya.
Mungkin yang selanjutnya ini akan masih baru bagi kalian. Jadi ada barisan bilangan segitiga yang Ibu jelaskan tadi. Itu adalah barisan bilangan yang penambahannya tidak tetap, tapi dia punya pola. Jadi ditambah 2, setelah ditambah 2, ditambah 3, setelah itu ditambah 4, dan seterusnya. Jadi polanya atau barisan bilangannya itu adalah jumlah dari bolanya ini, 1. Kemudian ini kan setelah ditambah 2 jadinya 3, setelah ditambah 3 jadinya 6, setelah ditambah 4 jadinya 10, dan selanjutnya ditambah 5 kan yang bawah sendiri, jadinya 15 dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah pola barisan persegi. Kalau barisan segitiga tadi dia yang membentuk bentuk segitiga ya. Kalau barisan bilangan persegi dia itu membentuk persegi. Jadi persegi itu kan punya sisi yang sama, baik panjang maupun lebarnya. Jadi ke kanannya itu misal ada 2, berarti ke atasnya juga ada 2. Gitu. Jadi dia itu juga pola barisan bilangan persegi itu bisa disebut juga sebagai barisan bilangan kuadrat. Karena dia itu banyaknya itu seperti bilangan kuadrat. Jadi yang pertama adalah 1, yang kedua itu adalah 4. 4 itu didapat dari 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Kemudian yang ketiga adalah 9, didapat dari 3 kali 3. Atau bisa dijumlahkan semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah barisan bilangan persegi panjang. Kalau barisan bilangan persegi tadi langsung tinggal kita kuadratkan ya. Jadi misal kita tahu barisan yang suku yang kelima atau gambar yang kelima nanti jumlahnya berapa sih? Langsung kita tahu, oh 5 pangkat 2 atau 5 kali 5, yaitu 25 gitu. Kalau persegi panjang, barisan bilangan persegi panjang itu dia adalah perkalian dari dua bilangan yang saling selisih 1. Jadi contohnya ini ya, yang pertama itu 2. 2 itu didapat dari mana? 2 itu didapat dari 1 kali 2. Oke, yang selanjutnya adalah 2 kali 3, sama dengan 6. Yang selanjutnya 3 kali 4. Selanjutnya 4 kali 5, seperti itu. Jadi dua bilangan yang punya selisih 1. Jadi kalau 1 dikalikan 2, kalau 2 dikalikan 3, kalau 3 dikalikan 4, kalau 4 dikalikan 5 gitu. Jadi barisan bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah barisan bilangan pada segitiga Pascal. Ini mungkin akan baru juga bagi kalian. Jadi segitiga Pascal itu banyak dimanfaatkan bagi programmer, kemudian di teknik-teknik, kemudian di jurusan teknik sipil, teknik di komputer, di informatika, pokoknya di teknologi yang terbaru sekarang itu banyak sekali menggunakan segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal itu adalah barisan bilangan yang dia bentuknya seperti segitiga dan aturannya itu seperti ini. Jadi puncaknya adalah 1. Kemudian barisan yang kedua, baris yang kedua ya, tingkat yang kedua itu 1 dan 1. Jadi tingkat pertama dan kedua itu sudah paten seperti itu membentuk segitiga kan ya. Nah, yang di bawahnya itu pokoknya di sebelah kiri dan kanan, di pinggir kiri dan kanan itu selalu 1 ya. Nah, kemudian yang 2 yang di tengah ini dapat dari mana? Jadi dia itu dapat dari penjumlahan 2 bilangan di atasnya. Jadi 2 kan ada di antara 2 bilangan yang di atasnya ini ya. Dia kan ada di tengah-tengah gitu kan. Nah, itu 1 ditambah 1 jadinya 2. Paham ya? Jadi yang di bawahnya itu pertama kita tulis 1 dulu. Kemudian kita jumlahkan 1 dengan 2 adalah 3. Yang di sebelah sini kita jumlahkan 2 dengan 1, 3 juga. Yang di sebelah sini 1. Gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi 1. Kemudian kita jumlahkan 1 dengan 3, 4. Kemudian 3 dengan 3 yaitu 6. Kemudian 3 dengan 1 adalah 4. Dan di pinggirnya lagi 1. Jadi selalu di sebelah kiri, yang paling kiri dan yang paling kanan itu 1. Jadi kalau yang di bawahnya lagi, itu berarti 1. Kemudian yang di sini 1 tambah 4 jadinya 5. Kemudian 4 ditambah 6 jadinya 10.
Selanjutnya 6 ditambah 4, 10 lagi. Kemudian 4 ditambah 1, 5, dan 1 lagi gitu. Jadi bisa kita lanjutkan lagi yang di bawahnya. 1, kemudian yang di sini, yang di tengah-tengah sini 1 tambah 5, 6. Kemudian 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 15, 6, dan 1 yang terakhir. Jadi bisa dilanjutkan sampai sebanyak-banyaknya, tapi ngitungnya urut dari atas gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah barisan aritmatika. Jadi pola bilangan itu ada membentuk yang tetap ya, dan yang bisa dihitung rumus patennya itu ada 2 macam, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Kalau barisan aritmatika itu adalah barisan yang disusun berdasarkan aturan penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya aturan penjumlahan dan pengurangan itu apa? Jadi dari satu bilangan ke bilangan yang lainnya itu dia ditambah atau dikurang. Bisa ditambah, bisa dikurang. Jadi seperti ini ya. Contoh barisannya itu yang merah ini. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Jadi dari yang pertama ke selanjutnya itu dia ditambah 3. Ditambah 3 lagi, ditambah 3 lagi. Jadi kalau ditambah itu berarti dia adalah barisan aritmatika. Boleh ditambah, boleh dikurang. Kebetulan ini yang ditambah ya. Nah, kalau kita mau cari, ini kan suku pertama itu yang pertama ini loh. Jadi bilangan-bilangannya di barisan itu kita sebut sebagai suku. Gitu. Jadi yang kalau bilangan yang pertama berarti suku pertama, kemudian yang kedua yang 5 ini berarti dia suku kedua, kemudian suku ketiga gitu. Nah, kalau kita mau cari suku yang ke-10 atau ke-7 misal tanpa kalau kita masih sukunya masih yang deket-deket aja, misal 7 atau 10, masih bisa kita hitung satu-satu dari yang pertama, kemudian kita tambah gitu sampai ke 7 atau ke 10 gitu ya. Tapi kalau kita mau cari suku yang terlalu jauh, misal suku ke 100 atau suku ke 150 gitu kan, nggak mungkin kita ngitung satu-satu dari yang pertama sampai yang ke 100 gitu kan. Nah, gimana caranya biar kita tahu langsung lompat ke suku yang 100? Jadi ada rumusnya itu yang ini, UN. UN itu adalah U itu suku, N itu indeks, N itu seperti ke berapa gitu. Jadi kalau U kita mau cari U7 berarti N-nya ini diganti 7 gitu. Jadi UN atau suku ke N itu bilangan yang belum kita tahu ya, sama dengan A itu adalah suku pertama. Kalau di barisan ini suku pertamanya 2, maka Ibu kasih keterangan A-nya adalah 2, ditambah B itu selisih. Selisih kalau di sini tuh selisihnya 3, karena dia lompat 3 bilangannya. Dikali, jadi kalau langsung dalam kurung itu dikali ya. Dikali N dikurangi 1. N itu suku yang mau kita cari tadi, dikurangi 1. Langsung kita contohnya ya. Contohnya barisan ini, itu kan kita tahu suku ke-7-nya berapa? 1, 2, 3, nah ini 20 kan ya. Suku ke-7-nya 20, jadi misal kalau kita nggak tahu nih, kita nggak tahu suku ke-7-nya 20, jadi kita ngitungnya langsung pakai rumus. U7 sama dengan A-nya kan 2. 2 ditambah B-nya 3, tadi kan ya bedanya kan 3. Dalam kurung 7 itu karena kita mau cari suku ke-7. 7 dikurangi 1. Jadi yang kita kerjakan dulu adalah yang di dalam kurung. 7 dikurangi 1 itu 6. Berarti sekarang kan 2 ditambah 3 dikali 6. Nah, yang kita dulukan adalah perkalian. Jadi urutan ini akan sangat mempengaruhi cara menghitung kalian ya. Jadi kalian harus tahu kalau yang didulukan itu yang mana dalam menghitung. Kalau misal kalian dulukan penjumlahan yang depan ini, pasti nanti hasilnya akan beda. Ya, jadi yang didulukan adalah yang perkalian. 3 kali 6 sama dengan 18, kemudian baru kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 20, dan ternyata benar, suku ke-7 tadi adalah 20. Gitu ya. Selanjutnya adalah, nah kalau yang tadi kita hanya mencari satu suku, jadi kalau kita mau cari suku ke-100 ya suku ke-100-nya aja, atau suku ke-20 ya suku ke-20-nya saja gitu. Nah, ada satu rumus lagi yang bisa digunakan untuk mencari jumlah. Jadi, misal kita mau cari jumlah dari suku pertama sampai suku ke-5. Kita tidak perlu menghitung
dari suku 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, tapi bisa pakai rumus yang ini. Jadi misal barisannya yang tadi ya, yang kita pakai ya. Rumusnya adalah N per 2, Sn itu jumlah ya, jumlah sampai suku ke N. N per 2, N-nya itu urutan sukunya, kita mau cari sampai suku ke berapa. Buka kurung berarti dikali ya. 2A berarti 2 dikali suku pertama ditambah B, B itu beda atau selisih tadi dikali N-1. N-nya itu suku yang keberapa tadi. Nah, coba ya kita hitung dulu. Ini kan Ibu S3, sudah kelihatan hasilnya sih, tapi coba kita lihat, kita hitung manual. S3 itu artinya jumlah dari suku pertama sampai suku ketiga. 2 ditambah 5, suku ketiga kan yang 8 ini ya. Berarti 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 8, 15. Jadi jumlahnya S3 atau suku pertama sampai suku ketiga adalah 15. Kalau pakai rumus ini, langsung kita masukkan 3 per 2, buka kurung, atau dikali, 2 kali 2, karena 2A ya. Jadi 2 yang pertama dari rumus, 2 yang kedua dari A-nya. A-nya kan 2. Ditambah 3 dikali 3 dikurangi 1. 3 dikali 2. Jadi kita dulukan perkaliannya, 3 kali 2 itu 6. Kemudian kita jumlahkan dulu, karena dia ada di dalam kurung ya. 4 tambah 6 itu 10. Nah 3 per 2 kali 10 adalah 15. Bisa dicoret 10 sama 2-nya, 5. 5 kali 3, 15. Nah, yang kedua adalah barisan geometri. Jadi kalau barisan aritmatika tadi aturannya penjumlahan atau pengurangan, jadi dari satu suku ke suku lainnya itu ditambah atau dikurang, kalau geometri itu dikali. Jadi suku pertama dikalikan sesuatu jadi suku kedua, dikalikan sesuatu lagi jadi suku ketiga. Contohnya seperti ini. 1 dikali 3, 3. Dikali 3 lagi, 9. Dikali 3 lagi, 27. Dikali 3 lagi, 81, dan seterusnya. Karena dia dikali, itu berarti dia barisan geometri. Nah, maka cara mencari suku ke N-nya juga berbeda. Jadi rumusnya adalah A dikali R. R itu adalah rasio. Jadi kalau yang tadi pakai selisih, pakai beda ya. Kalau sekarang pakai R atau pengali, rasio. R dipangkatkan N-1. Ingat ya, perkalian dan perpangkatan itu yang didahulukan adalah perpangkatannya dulu. Jadi kalau kita menghitung, kita hitung setelah dipangkatkan baru dikali. Contoh untuk barisan yang ini ya, suku pertamanya kan 1. Kalau kita mau cari U7 berarti 1 dikali 3, R-nya kan 3 ya pengalinya tadi, dipangkatkan 7 dikurang 1. 7 itu karena kita mau cari suku ke-7 dikurang 1. Nah, yang di dalam kurung dulu tetap yang dihitung, 7 dikurangi 1 adalah 6. Kemudian ini kan ada perkalian, ada perpangkatan. Kita dulu kan pangkatnya dulu, 3 pangkat 6 itu 729. Baru kita kalikan 1, hasilnya tetap 729. Kita cek suku ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata benar ya, suku ke-7 adalah 729. Dan yang selanjutnya adalah jumlahnya sama kayak tadi. Jadi baik barisan geometri maupun aritmatika itu punya 2 rumus untuk mencari suku ke N dan untuk mencari jumlah suku. Nah, jumlah sukunya itu sama, pengertiannya sama, cuma rumusnya beda ya. Jadi rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1. Jadi R dipangkatkan N dulu, baru dikurangi 1 per R dikurangi 1. Jadi ini ada 2 rumus. Ada yang ini, R min 1 ini, ada yang 1 min R. Nah, gimana cara bedakan rumusnya? Kapan pakai yang kiri, kapan pakai yang kiri, kapan pakai yang kanan gitu. Jadi yang kiri itu dipakai ketika rasionya itu lebih dari 1. Nah, kalau yang kanan itu ketika rasionya kurang dari 1. Kenapa dibedakan? Karena kalau misal rasionya atau pengalinya itu kurang dari 1, terus pakai rumus yang sebelah kiri, itu kan nanti jadinya nggak bisa dikurangkan, hasilnya negatif. Jadi misal rasionya itu atau pengalinya itu setengah. Setengah itu kan kurang dari 1 ya. Kalau kita pakai rumus yang kiri, setengah dikurangi 1, hasilnya adalah negatif setengah. Hasilnya nanti negatif gitu. Jadi supaya tidak negatif, itu pakai rumus yang kanan. Jadi nggak usah bingung ya, tinggal lihat rasionya. Kalau
tinggal dibalikan ini sama aja, sama persis kan R pangkat N-1. Kalau yang ini tinggal dibalik 1 dikurangi R pangkat N. Terus di bawahnya juga mengikuti atasnya, yang ini R-1, yang ini 1 min R. Contoh yang barisan tadi ya, kita mau cari S3. Berarti penjumlahan dari suku pertama sampai suku ketiga. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 9, 13. Jadi S3-nya 13. Kalau kita pakai rumus seperti ini. 1 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 1. Kita pangkatkan dulu. Jadi 1 dikali 27 dikurangi 1. Nah, per yang di bawahnya itu R-1, 3 dikurangi 1. 3 kurangi 1 adalah 2 gitu. Jadi yang tadi, yang atas ini ya, dikurangi dulu karena dia dalam kurung ya. Kita kerjakan dulu, 27 kurangi 1 adalah 26. 26 dibagi 2 hasilnya adalah 13. Jadi S3-nya kalau menggunakan rumus sama hasilnya dengan kita menghitung manual. 13. Nah, sekarang contoh penyelesaian masalah. Ini adalah pembahasan dari yang sudah Ibu tugaskan kemarin. Dari yang kemarin sudah Ibu tugaskan di halaman 7 ya, bisa sambil kalian lihat halaman 7. Ini soalnya adalah 6 rumah terletak berderet di pinggir jalan. Angka angka rumah kedua dari kiri adalah 8, sedangkan selisih 2 rumah berurutan adalah 3. Tulislah ke-6 nomor rumah tersebut. Jadi pertama kita gambar dulu rumahnya. Ada 6 rumah. Kemudian kita tuliskan nomor rumah yang diketahui, yaitu rumah kedua dari kiri. Yang kedua dari kiri adalah 8. Nah, sedangkan selisih 2 rumah berurutan adalah 3. Jadi dia punya nomor yang teratur. Tinggal kalau kita ke kanan, itu ya tinggal kita tambahkan dengan 3. Jadi ditambah 3, tambah 3, tambah 3 gitu. Kalau ke kiri, berarti dikurang 3. Cuman seperti itu aja ya caranya. Nggak perlu pakai rumus, bisa langsung pakai logika. Selanjutnya yang nomor 2. 7 orang berdiri berjajar berdasarkan usia mereka. Nah, usia orang yang berdiri ketiga dari kiri adalah 12 tahun. Sedangkan selisih usia berurutan adalah 4. Jadi ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini kebanyakan ya, jadi cuma sampai sini aja. Nah, ada 7 orang berdiri berjajar, kemudian yang ketiga dari kiri, berarti 1, 2, 3. Yang ini usianya adalah 12 tahun, yang ibu warnai merah karena dia yang diketahui dulu. Kemudian selisihnya adalah 4, sama seperti yang tadi, kalau kita semakin ke kanan, itu kita tambahkan dengan 4. Kalau ke kiri, kita kurang dengan 4. Jadinya ke kirinya 8, yang sini 4. Kemudian kalau ke kanan ditambah 4 jadi 16, 20, 24, dan 28. Caranya sama ya. Jadi yang selanjutnya, ini, Reza sedang menyusun bilangan secara berurutan di atas meja. Suku kedua bilangan tersebut adalah 6. Dan suku keempatnya adalah 14. Jadi ada 5, karena yang ditanyakan ini adalah 5 suku pertama dari pola barisan bilangan, jadi Ibu gambarkan ada 5 nomor di atas meja. Kemudian Ibu tuliskan yang warna merah ini yang diketahui dulu ya. Itu bilangan yang ke-2, 6, dan yang ke-4 adalah 14. Kemudian kita kasih keterangan. Kalau tadi pakai rumus yang UN sama dengan A ditambah B N-1, atau kalau misal suku pertamanya itu A gitu ya. Kemudian suku yang keduanya itu kan berarti A ditambah B. Dia kan ada beda gitu ya. Yang bedanya kita belum tahu. Jadi misal 2-nya itu kita belum tahu misalnya. Nah, bedanya itu kita juga belum tahu. Yang kita tahu kan cuman suku suku keduanya 6, suku keempatnya 14. Jadi yang di sini A ditambah B. Yang di sini ditambah B lagi. Setelah yang ditambah B tadi di sini, kita tambahkan B lagi. Jadi B-nya sekarang ada 2, A ditambah 2B. Begitu pula selanjutnya A ditambah 3B, dan yang terakhir A ditambah 4B. Nah, kemudian kita cari selisihnya, kita kurangkan. Jadi yang suku keempat tadi kita kurangkan dengan 6. Suku yang keempat kita kurangkan dengan suku yang kedua.
Jadi 14 dikurangi 6 itu adalah 8 kan ya. Jadi selisih suku ke-4 dan suku kedua adalah 8. Nah, kita hitung yang pakai AB-nya ini. Tuh gambar ya. Jadi ini selisihnya 6 sama 14 itu 8 kan. Nah, kita hitung pakai yang ininya. A ditambah B, kita selisihkan dengan A ditambah 3B. Karena yang lebih besar yang A ditambah 3B, jadi A ditambah 3B dikurang A ditambah B. Nah, kemudian kita keluarkan dulu atau kita buka tanda kurungnya. Jadi A ditambah 3B, kemudian dikurangi A, dikurangi B. Jadi harus teliti ya. Kalau ada tanda kurung, berarti di sini dia kan dikurangi dua-duanya. Dikurangi A dan dikurangi B, jadinya seperti ini. Nah, kemudian A dikurangi A, itu kan habis. 3B dikurangi B, hasilnya adalah 2B. Nah, 2B itu kan selisih yang ini sama ini ya. Sama ini. Nah, selisihnya itu adalah 2B. Jadi 2B itu sama dengan, kalau kita kurangkan angkanya, 2B sama dengan 8. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 8? 2 dikali 4, jadi B-nya adalah 4. Kalau kita sudah tahu B-nya 4, jadi kalau, ya udah berarti kalau ke kanan itu tinggal ditambah 4. Jadi kalau dari 6 ditambah 4 jadinya 10. Apakah 10 ditambah 4 hasilnya 14? Benar kan ya, berarti jawaban yang 10 ini benar. Berarti kalau ke kiri kita kurang 4. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. 14 ditambah 4 hasilnya 18. Jadi barisannya itu seperti ini, barisan bilangannya. Oke, selanjutnya adalah soal yang nomor 4. Kebanyakan ya. Nah, soal yang nomor 4 ini. Sistem penomoran peserta acara lari santai adalah sebagai berikut. Jumlah 2 suku berurutan adalah 10, sedangkan selisih keduanya 2. Tulislah 10 nomor peserta lari tersebut. Jadi, ada dua suku yang berurutan itu adalah 10 jumlahnya. 2 suku yang berurutan itu misal ini ya, yang ini A, terus selanjutnya adalah A ditambah B, karena dia ada beda gitu ya. Nah, selisihnya 2. Kita ini pura-puranya 4 sama 6 itu belum tahu ya. Selisihnya 2, jadi A ditambah B, kita kurangkan dengan A, itu adalah 2. Yang ini A sama A-nya kan habis ya, A dikurangi A habis, jadinya B sama dengan 2. Jadi B-nya atau selisihnya itu 2. Ini kita sudah tahu sih sebelumnya dari sini. Nah, sekarang kita cari yang ini, jumlahnya adalah 10. Jadi suku yang pertama ditambah dengan suku yang kedua itu adalah 10. A ditambah A ditambah B, ini suku yang pertama, yang A plus B itu suku yang kedua, itu sama dengan 10. Jadi 2A ditambah B sama dengan 10. 2A ditambah B itu sama dengan 10. Nah, B-nya tadi kan 2 ya, berarti 2A ditambah 2 sama dengan 10. Jadi 2A sama dengan 8. 2A-nya berapa? 8 gitu. Jadi A-nya sama dengan 4. 2 dikali berapa sama dengan 8? 2 kali 4 kan, jadi A-nya 4. Nah, karena kita tahu A-nya 4, berarti selanjutnya, suku yang selanjutnya itu tinggal ditambah dengan 2, karena selisihnya 2 tadi. 4 ditambah 2, 4 ditambah 2, 6, ditambah 2 lagi, 8, dan seterusnya. Jadi barisan bilangannya itu seperti ini. Dan kita kan yang ditanya, tulislah 10 nomor peserta lari tersebut ya. Jadi tinggal kita tulis sampai yang ke 10 gitu. Paham ya? Selanjutnya adalah soal yang nomor 5. Sebuah barisan bilangan diketahui jumlah dua suku yang berurutannya itu 16. Sama seperti tadi ya, 2 suku berurutan 16, sedangkan selisih keduanya adalah 4. Jadi B-nya 4, ini tidak perlu dihitung sebenarnya, langsung kita tahu B-nya 4, karena selisih itu adalah B.
Kemudian yang kita cari adalah yang ini, jumlah dua suku yang berurutan. Yang suku pertama itu kan A, suku kedua adalah A plus B. Kalau dijumlahkan jadi 2A plus B sama dengan 16. Jadi B-nya kita ganti dengan 4. 2A plus 4 sama dengan 16. 2A sama dengan 4-nya pindah ke sini. Jadi 4 ditambah berapa sih yang hasilnya 16? 4 ditambah 12 kan. Jadi 2A itu 12. Dan 2 kali berapa yang hasilnya 12? 2 dikali 6 kan, berarti A-nya adalah 6. Nah, kalau kita sudah tahu A-nya dan B-nya, berarti kita bisa cari suku ke N. Ini kita bisa tuliskan dulu barisannya. Jadi bilangan yang pertama adalah 6, selanjutnya 10, selanjutnya 14, selanjutnya 18, ditambah 4, 4, 4 gitu ya. Suku pertamanya 6 atau A-nya 6, B-nya 4. Nah, rumus suku ke N tadi kan UN sama dengan A ditambah B buka kurung N-1 ya. Jadi A-nya tinggal kita ganti dengan 6, B-nya kita ganti dengan 4, terus N-nya biarkan N, karena kita disuruh mencari suku ke N. Jadi N-nya itu biarkan N. N dikurangi 1. Nah, ini kita kalikan 1, 4 kali N itu 4N. 4 dikali min 1 itu min 4. Jadi 6 ditambah 4N min 4. Yang 6 dikurangi 4 kan bisa dihitung ya. 6 kurangi 4 itu 2. Yang 4N itu biarkan. Jadi 2 ditambah 4N itu tidak bisa kita hitung. Karena masih ada variabel yang belum diisi. Jadi rumus suku ke N-nya ya ini aja. UN sama dengan 2 ditambah 4N. Tinggal kita kalau mau cari suku ke berapa tinggal ganti N-nya. Suku ke 5 berarti tinggal ganti N-nya diganti 5. Suku ke 6 berarti N-nya tinggal diganti 6. Tapi yang ditanyakan kan cuma ini aja. Jadi jawabannya cuma sampai sini. Itu. Selanjutnya ya. Nih. Ini halaman 8. Ini halaman 8 ya. Terus oke, selanjutnya adalah ini ya. Sebuah rumah penyembelihan hewan membuat urutan penomoran antrian sapi yang akan disembelih dengan aturan sebagai berikut. Jumlah suku kedua atau sapi yang kedua dengan suku yang keempat itu adalah 18. Nah, urutan nomor 5 sapi pertama yang akan disembelih itu kita ditanyakan. Jadi tulislah urutan nomor 5 sapi pertama yang akan disembelih. Nah, aturannya tuh cuma ini aja. Jumlah suku yang kedua dan yang keempat adalah 18. Jadi sebenarnya ini ada banyak jawaban. Di sini Ibu sudah menuliskan ada 3 macam jawaban yang bisa Ibu dapatkan. Sebenarnya ini masih ada banyak jawaban lagi yang bisa kalian jawab. Jadi ini soalnya adalah tipe soal open-ended, bisa dijawab dengan banyak jawaban dan semuanya benar. Syaratnya kan cuma itu tadi ya, suku kedua dan suku keempat itu adalah 18. Jadi syaratnya itu suku kedua kan A ditambah B ya, seperti yang sebelumnya itu tadi. Kalau suku keempat itu adalah A ditambah 3B. Jadi A ditambah B ditambah A plus 3B itu adalah 18. Yang A kita tambahkan dengan yang A, yang B kita tambahkan dengan yang B. Jadinya 2A ditambah 4B sama dengan 18. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 2 ya. 2A bisa dibagi 2, 2 bisa dibagi 2 gitu ya. 4 bisa dibagi 2 dan 18 juga bisa dibagi 2. Jadi bisa kita sederhanakan persamaannya menjadi A plus 2B sama dengan 9. A plus 2B itu suku keberapa ya? Jadi kalau A itu suku pertama, A plus B suku kedua, A plus 2B itu suku yang ketiga. Nah, jadi suku yang ketiga itu adalah 9. Nah, kemudian, oh berarti jawabannya hanya 1 ya, yang suku ini Ibu salah menulis. Harusnya di sini ada 1 suku lagi. Harusnya di sini ada 1 suku lagi. Jadi, suku yang oke, jadi ini suku yang keduanya 6. Suku keduanya ini ya. Jadi di sini harusnya ada 1 suku lagi.
gitu. Jadi ini suku kedua, ini keliru berarti Ibu nulisnya, tapi tetap ini ada banyak jawaban gitu ya. Suku ketiganya itu adalah 9. Nah, jadi kita bisa hitung dua suku yang di antara suku ketiga itu jumlahnya pokoknya 18. Jadi kalau kita di sini isi 6, di sini kita isi 12. Kalau di sini kita isi 4, di sini kita isi 14. Jadi pokoknya jumlahnya itu adalah 18 gitu ya. Jadi berarti kan bisa kita lihat selisihnya dari 6 ke 9 itu adalah selisihnya 3 ya. Jadi suku yang sebelumnya ini di sini harusnya adalah 3 karena 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Oh, berarti Ibu keliru ya. Nah, yang di sini berarti salah. Kenapa salah? Karena di sini kan selisihnya 5 ya. 4 jadi 9 kan 5. 4 jadi 9 kan ditambah 5 maksudnya. Nah, berarti kalau ke kiri itu dikurang 5 kan. Nah, 4 dikurang 5 kan nggak bisa. Hasilnya adalah negatif 1. Kan nggak mungkin kalau rumah penyembelihan hewan buat nomornya itu negatif gitu ya. Apalagi yang ini. 2 jadi 9 itu kan ditambah 7. Berarti kalau ke sini itu adalah negatif 5. Oke, jadi Ibu baru ini ya menyadari kalau salah. Jadi yang ini salah dan yang ini juga salah. Jadi salahnya karena dia menghasilkan bilangan negatif. Kalau seandainya soalnya itu bukan soal cerita dan tidak bisa kita nalar sebagai rumah penyembelihan hewan gitu ya. Kalau cuma bilangan biasa itu ada banyak jawabannya. Tapi karena ini nggak mungkin, karena bisa kita bayangkan nggak mungkin penomoran itu nomornya negatif. Jadi kita pilih yang ini saja jawabannya, yang 3, 6, 9, 12, dan 15 sampai suku kelima. Jadi nggak sampai ini ya. Gitu. Jadi Ibu baru menyadari waktu buat videonya malahan ya. Oke. Selanjutnya Selanjutnya ini, Devi mendapat tugas untuk membuat penomoran koleksi buku perpustakaan dengan aturan sebagai berikut. Jumlah suku pertama dan kelima adalah 22. Selisih 2 nomor buku yang berurutan adalah 2, berarti B-nya 2, selisihnya 2. Nah, jumlah suku pertama dan kelima. Suku pertama itu A, suku kelima itu A plus 4B gitu. Kita tambahkan hasilnya adalah 22. Berarti yang A sama A ditambah ya, 2A ditambah 4B sama dengan 22. Jadi B-nya kan tadi kita tahu 2 ya. Berarti 2A ditambah 8 sama dengan 22. Gitu. Kemudian 8 ditambah berapa yang hasilnya 22? 8 ditambah 14 kan, berarti 2A-nya itu 14. Jadi 2 kali berapa yang hasilnya 14? 2 kali 7, berarti A-nya adalah 7. Nah, kalau kita sudah tahu suku pertamanya 7, suku keduanya berarti tinggal kita tambahkan dengan 2, karena bedanya tadi kan 2. 7 tambah 2, 9, tambah 2 lagi, 11, dan seterusnya. Dan soal yang terakhir, jumlah 3 bilangan berurutan adalah 21. Jadi bilangan berurutan itu misal A, terus A plus B, terus A plus 2B gitu ya. Jumlahnya semuanya itu adalah 21. Kemudian bilangan pertama dan bilangan ketiga itu jumlahnya 14. Jadi bilangan pertama itu kan A. Bilangan ketiga itu A plus 2B. Jadi 2A plus 2B sama dengan 14. A plus B itu sama dengan 7. A plus B itu suku keberapa ya? Suku kedua ternyata. Jadi suku keduanya itu 7. Nah, tinggal kita kira-kira suku pertama dan suku ketiganya berapa. Jadi suku pertama dan suku keduanya, suku pertama dan suku ketiganya jumlahnya kan 14. Jadi tinggal kita hitung berapa ditambah berapa yang hasilnya 14 dan dia punya selisih yang sama dengan 7. Jadi misal kita tulis 5 di sini. 5 ditambah 9 kan 14. Nah, kita lihat apakah selisihnya 5 ke 7 kan ditambah 2, 7 ke 9 juga ditambah 2. Berarti betul kalau suku yang pertama sampai ketiga itu 5, 7, dan 9 gitu. Dan selanjutnya karena dia tadi selisihnya 22, berarti selanjutnya 11, 13, dan seterusnya. Gitu sampai yang ditanyakan ini 8 barisan pertama. Kita sudah dapat ya suku pertama, suku ketiga, suku ketujuh sudah dapat ya.
Kemudian jumlah suku ke-7. Jumlahnya berarti bisa kita tambahkan satu-satu dari suku yang pertama sampai ke-7. Bisa juga kita pakai rumus ini 7 per 2 buka kurung 2 kali 5 ditambah 2 dikali 7 min 1 sama dengan kita hitung-hitung hasilnya adalah 77 gitu. Jadi bisa langsung kita tahu ya hasilnya 77. Kalau kita hitung manual juga nanti hasilnya adalah 77. Ya, jadi sudah selesai pembahasan soal yang kemarin. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ibu akhiri videonya sampai sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.